Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-temanku semua, para pejuang cuan ya, pejuang Sangkuters. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Serta saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin, mantap jiwa ya. Pokoknya sukses tanpa terkecuali anak, istri, saudara, kakek, nenek ya. Pokoknya semuanya sukses ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan pertemuan kali ini. Dimana kalau kita mengacu pada perkembangan dari segi sektor market cap di sini mengalami penurunan sekitar 1,42% teman-teman ya. Terus dari segi volume di sini naik lumayan sekitar 58,40%, lumayan tinggi teman-teman ya. Sedangkan dominance masih terlalu over juga, berada di area 53,5%. Sedangkan kalau kita melihat dari Fair and Greed Index-nya, dia berada di range 57 teman-teman. Ini menandakan ada penurunan 1 poin dari nilai kemarin ya. Kemarin di area 58, kali ini berada di area 57. Dan kalau kita mengacu pada price-nya Bitcoin sendiri, teman-teman mencoba untuk recover kembali gitu teman-teman ya, mencoba untuk grow up. Cuman ya memang tekanan buyer ini tekanan seller ini masih cukup kuat dari sektor Bitcoin-nya sendiri, karena ada beberapa pemicu juga teman-teman ya. Sentimen yang dimana membuat ya sedikit kepanikan juga dari berbagai pemegang atau pemain kripto. Nanti akan kita bahas di video kali ini teman-teman, akan kita bahas. Tentunya di sini kita melihat beberapa altcoin udah mulai grow up kembali, cuman masih didominasi dengan warna merah yang merona-rona. Nah, kali ini kita akan membahas ya, mungkin ini faktor penurunan daripada Bitcoin dan ini adalah salah satu pemicunya, tapi kita akan membahas juga tentang SRP yang dimana ini menunjukkan tanda-tanda yang cukup menarik bagi komunitas SRP. Jadi kita langsung saja bahas teman-teman ya. Nah, yang pertama berita Ripple vs SEC teman-teman, di mana penyelesaian banding dan garis waktu keputusan akhir Hakim Torres. Nah, jadi kita udah mendapatkan titik terang nih bahwasanya banding dan garis waktu keputusan akhir dari Hakim Torres ya. Jadi berita Ripple vs SEC, beberapa ahli mengeklaim bahwa penyelesaian dan banding dalam gugatan SRP sudah dekat, tetapi ada kemungkinan besar keputusan akhir Hakim Torres akan diambil pada bulan September ya, di tahun 2024 tentunya teman-teman ya. Jadi berita Ripple vs SEC, beberapa ahli mengeklaim gugatan XRP yang sudah berjalan lama akan segera berakhir karena keputusan akhir Hakim Torres akan diambil tahun ini, kemungkinan besar pada bulan September, khususnya perselisihan antara SEC dan Ripple Labs yang akan terus berlanjut saat ini tahap penyelesaian hingga banding dan penyelesaian dalam waktu dekat. Oke. Jadi dalam waktu dekat ini akan ada penyelesaian dan banding teman-teman. Sebenarnya yang bikin lama itu ya, ketika Ripple menang, SEC melakukan banding. Ya kan, ketika SEC menang, Ripple melakukan banding. Itulah yang menyebabkan masalah ini nggak selesai-selesai sebenarnya ya. Dan di sini seharusnya keputusan Hakim Torres ya, hakim selaku pembawa keputusan ini ya, semoga saja mereka segera ketok palu lah ya, intinya memberikan sesuatu yang cukup menarik bagi komunitas SRP. Nah, pakar mengatakan penyelesaian Ripple vs SEC sudah dekat. Aisel Prosper, pakar gugatan SRP, mengatakan jawaban akhir SEC dalam fase pemulihan sangat penting untuk kasus Ripple vs SEC. Jadi karena para pihak dapat berunding tentang potensi penalti untuk penjualan institusional SRP dan mengungkapkan persyaratan penyelesaian potensial yang dimana kalau kita lihat teman-teman ya, setelah laporan balasan para pihak dan pihak ketiga akan mengajukan surat mosi dan penolakan terkait penyegelan rincian dalam pengajuan hingga 20 Mei. Hal ini dapat dengan mudah memperpanjang gugatan hingga Juni, dan kemungkinan besar keputusan akhir itu teman-teman ya, itu akan berada di bulan September, dan semoga saja final di bulan September itu nanti udah mencangkup semuanya dan kita udah bisa bernapas lega. Harapannya seperti itu teman-teman. Semoga saja antara SEC dan Ripple tahun ini memang benar-benar bisa real ya. Karena apa? Di sini seperti drama ya kan, drama dalam artian nggak selesai-selesai gitu ya kan kasus ini ya. SEC ini juga mencari alasan-alasan, SEC ini juga mencari sasaran-sasaran empuk gitu teman-teman ya. Jadi kita lihat saja nanti di bulan September. Dan di sini sebenarnya harga SRP bisa rally dari sini, di mana gugatan SEC telah menghentikan rally harga SRP karena apa? Harga terus bergerak mendekati 0,5. Keputusan akhir dalam Ripple vs SEC adalah katalis utama untuk kenaikan harga SRP setidaknya menjadi ke $1 dengan dukungan dari pasar bullish. Semoga saja teman-teman ya, semoga saja terjadi seperti itu.
Nah, berikutnya volume XRP ini meroket sekitar 91% seiring harga XRP menjadi liar. Oke, apa maksudnya ini? Jadi, volume perdagangan XRP melonjak sekitar 91% dalam 24 jam terakhir di tengah perselisihan hukum Ripple dan pengawasan SEC Robinhood. Nah, ini teman-teman yang saya maksud di awal, kemungkinan besar ya kan penurunan daripada altcoin kali ini termasuk untuk Bitcoin sendiri itu dikarenakan ya kan SEC ini sedang mencari kesalahan-kesalahan daripada si Robinhood, teman-teman, yang mungkin notabene mengakibatkan pemain yang berada di Robinhood ini ya jadi apa ya, panik juga, panik selling nanti kalau terkena gugatan dan sebagainya gitu, teman-teman ya. Jadi SEC ini kayaknya nggak berhenti untuk mencari masalah gitu ya, dari Kraken kalau nggak salah, dari Binance ya kan, terus Coinbase gitu, teman-teman. Kali ini Robinhood ya kayaknya mencari-cari bagaimana biar sektor kripto itu ambruk gitu ya. Nah, dalam peristiwa yang mengembarkan di pasar kripto, XRP salah satu pemain kunci pasar telah menyaksikan lonjakan volume perdagangan yang menakjubkan, meroket sebesar 91% secara mengesankan hanya dalam waktu 24 jam. Jadi menurut data dari CoinGlass, di derivatif saja menyumbang sekitar 78,13 juta US dollar terhadap lonjakan ini, sementara pasar spot menambahkan tambahan sekitar 932 juta US dollar, teman-teman ya, yang dimana menandai peningkatan signifikan sebesar 68,56% dari harga sebelumnya. Nah, jadi dengan latar belakang meningkatnya volatilitas pasar, harga XRP menunjukkan fluktuasi yang cukup besar, berfluktuasi lebih dari 3,5%, menurun sebesar 4,2% dan kemudian naik sebesar 1,34%. Jadi analis mengaitkan volatilitas ini dengan proses hukum yang sedang berlangsung antara Ripple dan SEC, dan hari ini menandai batas waktu bagi regulator untuk menanggapi solusi atau usulan Ripple mengenai masalah perbaikan tersebut, teman-teman ya. Dan selain itu ya, penurunan pasar baru-baru ini yang dipicu oleh berita bahwa Robinhood menerima pemberitahuan Wells dari SEC mengenai operasi kriptonya telah menambah lapisan kompleksitas pada perjalanan liar XRP. Pemberitahuan Wells berfungsi sebagai pertanda potensi tindakan hukum oleh SEC terhadap platform perdagangan populer, menimbulkan kekhawatiran atas seluruh lanskap kripto. Nah, ini adalah salah satu pemicu di mana SEC ini mencari-cari celah terus ya, mencari-cari alasan, mencari-cari masalah ya, terutama dari segi altcoin, dari segi platform gitu, teman-teman ya. Jadi kayaknya sih Gary Gensler ini memang nggak suka gitu dengan kripto ya. Terlepas dari fluktuasi ini, market cap daripada si XRP tetap stabil di area 29,43 miliar, yang berarti rasio volume perdagangan terhadap kapitalisasi pasar sebesar 6,15% meskipun menunjukkan peningkatan aktivitas perdagangan. Rasio ini menunjukkan bahwa kinerja XRP meskipun signifikan belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, sebenarnya gini ya teman-teman ya, sampai mana kita tadi aku lupa ya. Intinya gini teman-teman ya, XRP ini bakal bisa grow up harganya gila-gilaan ya. Itu ketika memang XRP ini udah nggak ada urusan dengan SEC, Ripple ya. Ripple udah nggak ada urusan dengan SEC, dan naratif daripada CBDC ya kan, pembayaran lintas batas untuk XRP yang dimana diperkirakan dia mampu ya kan untuk mengoperasionalkan sekitar 1 triliun dolar per harinya dari segi volumenya, teman-teman. Dan semoga itu bisa terjadi, dan itu akan membawa persentase harga XRP ini jauh lebih signifikan lagi ya. Semoga saja sih tahun ini kelar gitu ya antara SEC dengan Ripple, dan itu bisa membawa jalan menuju kebangkitan daripada XRP. Oke, mungkin ini dulu, tetap disclaimer dan salam cuan.